Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya lagi. Sebelum nonton lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Dan jangan lupa follow juga Instagram dan Facebook Lapak Bu Cahyo. Terima kasih. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan dan keselamatan ya. Amin. Nah, ini saya sambil menyapa teman-teman. Ada di kota mana aja ini ya teman-teman yang udah mampir di channelku? Jangan lupa ditulis di komentar ya. Memang menjadi ibu rumah tangga yang dulunya itu kerja kantoran tidak segampang membalik telapak tangan ya. Jadi karena kebiasaan kerja, jadi walaupun di rumah aja saya itu tidak tinggal diam ya teman-teman. Dan di rumah aja saya selalu berpikir kenapa saya tidak membuka usaha aja ya. Dan tentunya sambil menjaga anak-anak. Dan kemudian saya mulai menjadi pelaku usaha yang membuka bisnis kecil-kecilan di rumah, memberikan keuntungan mulai dari modal yang kecil sampai membuat punya banyak waktu bersama keluarga. Berikut saya rangkum beberapa cara untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah yang mudah teman-teman ikuti. Dan berikut ini tipsnya ya. Yang pertama, memikirkan ide usaha. Memikirkan usaha yang ingin dijalankan itu memang gampang-gampang susah ya teman-teman. Pasti ada banyak ide yang berkecamuk di kepala. Tapi hal itu malah membuat kita bingung. Kalau begitu, pilih ide usaha dengan modal yang kecil aja dulu lah, yang seadanya dulu ya, semampu kita. Nah, salah satu contohnya adalah bisnis kuliner yang saya jalani sekarang ini ya teman-teman. Dan kenapa saya memilih bisnis kuliner ini? Karena bisnis kuliner ini mempunyai potensi pelanggan besar ya, karena semua orang kan butuh makanan gitu ya, terutama camilan ya teman-teman. Tinggal teman-teman kembangkan lagi bisnis kuliner seperti apa yang akan dijalankan. Untuk mendapatkan ide dengan mudah, teman-teman bisa melihat usaha kecil apa aja yang bisa dilakukan dari rumah, yang teman-teman mudah untuk menemukannya. Kemudian cara kedua adalah riset. Cara buka usaha kecil-kecilan selanjutnya adalah melakukan riset secara mendalam. Riset ini akan membantu Anda dalam perencanaan menjalani usaha kedepannya ya. Riset dimulai dari persiapan untuk membuka usaha. Yang pertama, teman-teman perlu tahu target pasar Anda. Usaha kecil-kecilan biasanya dimulai dari cakupan target pasar yang kecil terlebih dahulu ya. Kemudian yang kedua, jenis bisnis apa yang akan ingin dijalankan. Mau menjalankan dengan membuka toko fisik atau online. Hal ini akan mempengaruhi operasional. Yang ketiga, teman-teman perlu juga mencari siapa aja pesaing Anda yang terdekat. Keberadaan pesaing bisa membuat Anda lebih bersemangat dalam mengeluarkan ide-ide menarik untuk menarik pelanggan. Dan cara yang ketiga adalah mempersiapkan modal. Jika buka usaha yang teman-teman lakukan membutuhkan modal, teman-teman perlu mempersiapkan modal itu ya. Berapa banyak modal usaha yang diperlukan hanya teman-teman yang tahu. Nah, untuk modal awal jumlahnya itu tidak perlu besar ya teman-teman. Teman-teman pastikan bisa mempersiapkannya dari tabungan yang teman-teman punya dulu ya. Dan semampu teman-teman dan seperlunya aja. Modal termasuk penting karena teman-teman bisa menyediakan semua kebutuhan usaha dengan modal. Berapa jumlahnya juga harus dipastikan karena akan mempengaruhi perhitungan bisnis ke depannya. Dan cara keempat adalah mencari supplier atau pemasok bahan baku. Modal untuk usaha biasanya akan banyak dihabiskan untuk memasok bahan baku ya. Kalau sudah tahu bahan baku apa aja yang dibutuhkan, teman-teman harus menemukan suppliernya ya, atau pemasok bahan bakunya. Cara pemasok yang menyediakan bahan baku itu harus berkualitas dan terjangkau. Bangun hubungan baik dengan supplier ya, karena akan menjadikan jalan mulus jika teman-teman bisa bekerja sama yang lama dengannya. Teman-teman bisa mencari pemasok atau supplier yang berdekatan dengan lokasi teman-teman ya, untuk memudahkan proses pengiriman. Namun jika pemasok bahan baku terbaik ada di lokasi yang jauh juga tidak masalah. Dan jangan lupa untuk memperhitungkan biaya pengirimannya. Kemudian cara kelima adalah menawarkan produk kita ke orang terdekat dulu ya, seperti tetangga kita atau saudara kita atau teman-teman terdekat
terdekat kita ya. Nah, cara membuka usaha kecil-kecilan di rumah bisa dimulai dari tahapan yang sederhana aja pokoknya ya. Teman-teman mungkin akan kebingungan ingin menjualnya kemana ya. Coba tawarkan produk ke orang terdekat aja. Dan cara keenam adalah mengandalkan media sosial untuk promosi. Untuk mendapatkan peluang usaha kecil yang target pasarnya itu luas, teman-teman bisa melakukan promosi digital ya melalui media sosial seperti Instagram, YouTube, Facebook, dan lain-lain ya. Bentuk promosi ini bisa diandalkan loh. Bahkan perusahaan besar saja banyak yang bersedia mengiklankan produknya melalui media sosial. Alasannya karena pengguna media sosial Indonesia ada banyak. Peluang Anda mendapatkan pelanggan baru pun besar. Tentukan budget promosi yang sesuai dengan modal awal, tidak masalah ya, dari yang kecil dulu. Dan cara yang ketujuh adalah mengatur keuangan dengan baik ya. Sebagai pelaku usaha kecil, teman-teman harus memiliki kemampuan untuk mengatur keuangan dengan baik ya, antara pengeluaran dan pemasukan. Teman-teman pasti senang mendapatkan pemasukan ya, atau keuntungan, tapi jangan semuanya dimasukkan jadi uang pribadi. Teman-teman harus memutar uang itu untuk berjualan kembali agar pemasukan teman-teman mendapatkan secara rutin. Dan banyak usaha yang gagal karena mencampurkan uang pribadi dan uang untuk operasional usaha. Jangan sampai teman-teman mengalami kegagalan karena alasan ini ya. Kemudian cara yang kedelapan adalah evaluasi rutin. Nah, untuk menguasai market atau lapangan, nah teman-teman perlu melakukan evaluasi rutin ya. Coba teman-teman lihat di laporan keuangan yang teman-teman punya ya. Walaupun usaha kecil tetap membutuhkan laporan keuangan yang mumpuni ya teman-teman ya, sesuai dengan kemampuan teman-teman lah. Nah, dari sana teman-teman bisa tahu usaha Anda mengalami kenaikan atau penurunan. Teman-teman akan mudah merencanakan cara membuka usaha kecil-kecilan di rumah pada periode berikutnya. Dan cara yang kesembilan adalah, nah teman-teman apabila mempunyai keuntungan, nah teman-teman itu jangan dicampur aduk dengan keuangan pribadi ya. Jadi teman-teman kumpulkan aja dananya itu untuk mengembangkan usaha. Jadi kayak seperti saya ini, nah ini saya kan jualan hanya modal dapur rumah ya teman-teman untuk sementara ini. Nah untuk kedepannya insya Allah, nah saya itu rencananya mau mengembangkan usaha saya ya teman-teman ya. Dan saya itu rencananya mau membeli gerobak ya teman-teman ya. Entah itu nanti jualan di teras rumah atau di luar rumah ya. Ya lihat aja nanti ya teman-teman. Nah berikut tadi rangkuman cara untuk membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Semoga video ini bermanfaat ya. Sekian info dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tanda notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video saya yang terbaru. Sampai jumpa di video saya selanjutnya insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.